Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Alsaulia Putri. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai guru saya. Apakah ibu bersedia untuk mewawancarai? Bersedia. Oke, langsung aja ke pertanyaannya guys. Sebelumnya boleh kami tahu nama panjang ibu? Oke, nama ibu Tuti Sumarni, SPG. Oke. Sejak kapan ibu menjalani profesi sebagai guru? Ibu jadi guru sejak tahun 1997. Apakah ibu sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Ya, dari kecil ibu emang ingin jadi guru. Apa alasan yang mendasari ibu hingga saat ini menjadi guru? Nah, ada ibu senang aja menjadi guru, istilahnya udah cita-cita ibu dari kecil. Apakah sebelumnya ibu pernah menjalani profesi selain guru? Selain guru belum pernah. Ibu tamat kuliah langsung menghonor jadi guru, mulai ibu diangkat jadi pegawai, sampai sekarang jadi guru. Bagaimana perasaan ibu saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Menyenangkan karena dari kecil ibu memang kepingin jadi guru. Apa pengalaman suka dan duka ibu yang paling terkesan saat menjadi guru hingga saat ini? Yang paling terkesan itu ketika siswa-siswa ibu sudah tamat, kemudian mereka masih ingat sama ibu, masih berkomunikasi sama ibu, itu salah satunya. Itu pengalaman yang di luar lah ya. Kalau di kelas mungkin pengalaman yang menyenangkan melihat siswa-siswa yang semangat dalam belajar mencari ilmu. Menurut ibu nih, bagaimana tanggapan ibu mengenai anak generasi Z yang sekarang ini? Oke, generasi Z sekarang itu sudah zaman milenial ya. Zaman milenial udah banyak hidupnya dipenuhi dengan alat-alat gadget. Jadi memang dia kayaknya kalau tidak pandai mengatur diri itu akan merusak dirinya sendiri. Tapi kalau pandai mengambil positifnya itu sangat menguntungkan baginya. Kira seperti itu. Selanjutnya mengenai kurikulum. Apakah ibu setuju sekolah memakai kurikulum merdeka? Setuju, dibilang setuju. Ya, alasannya ya mungkin kurikulum merdeka kan sekarang banyak ke Android kan, menggunakan Android sesuai dengan zamannya. Jadi di pihak itu mungkin ibu setuju. Mungkin di pihak lainnya ada yang bisa diikuti dan tidak. Yang terakhir Bu, apakah ada saran dari ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial? Ya ibu, saran ibu untuk menjadi profesi guru nanti zaman milenial mungkin gurunya harus lebih hebat dari siswanya. Siswanya mungkin udah serba IT, serba gadget, jadi gurunya harus mengimbangi. Dan pula gurunya kalah dengan siswanya, yang minimal agak setara. Karena ya yang namanya guru kan harus lebih hebat dari siswanya. Kira begitu sarannya. Oke, saya tutup wawancara ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk diwawancari dan terima kasih juga untuk waktunya ya Bu. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Fauzia Hanum, ini sebagai pewawancara, ingin mewawancarai mengenai interaksi sosial. Apakah Ibu bersedia diwawancarai? Baik, Fauzia. Iya Bu. Baik. Ya, Ibu siap untuk diwawancarai. Sebelumnya bolehkah kami tahu nama kepanjangan dari Ibu? Boleh. Perkenalkan, Ibu Imawati, mengajar pelajaran informatika. Sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? Ibu mengajar di tahun 2012. Apakah Ibu sebelumnya memiliki cita-cita ya sebagai guru? Kalau cita-cita sepertinya
Dulu enggak ya. Kalau anak kecil kalau ditanya pasti cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi. Tapi karena kita sudah kuliah dan mungkin kita mencoba untuk menjadi guru, nah di situ kita mulai tumbuhlah rasa cita-citanya ingin menjadi guru. Setelah dilalui ya dengan proses panjang. Apakah alasan yang mendasari ibu sehingga memilih untuk menjadi guru? Alasannya tadi awalnya ibu selesai sekolah SMK, ibu kuliah. Nah dari kuliah itu ibu mencoba untuk menghonor. Nah akhirnya ikut pelatihan, kemudian ada tes. Nah jalan-jalan yang ibu kegiatan-kegiatan yang ibu jalani itu sehingga sampai saat ini ibu bisa menjadi guru dan mudah-mudahan menjadi guru yang baik ya. Apakah pengalaman suka dan duka ibu selama berkesan menjadi seorang guru? Pengalaman menjadi guru tidak selamanya indah ya, karena selama menjadi guru kita pasti menghadapi banyak siswa. Nah, banyak siswa itu banyak kepala dan berbeda karakter dari beberapa siswa. Nah, kalau menceritai pengalaman kita belajar ya, karena ibu dasarnya guru itu tidak sarjana pendidikan, guru dari Eskom sarjana komputer. Jadi di situ barulah belajar mengenai pedagogi tentang mengenai kelas. Oh ternyata karakter itu siswa itu berbeda-beda. Sampai ibu akhirnya menjadi guru penggerak itu ternyata ibu pelajari siswa itu ternyata berbeda-beda. Selama ini ibu pengennya siswa itu mendengarkan, ya kan? Atau di zaman dulu kita sekolah itu ada hukuman, ada ini. Nah, ternyata di kurikulum yang baru ini guru harus mengerti karakter anak, harus paham tentang minat dan bakat siswa tersebut. Jadi makin lama sampai ada filosofinya itu yang mengatakan bahwa guru itu berhamba terhadap siswa, bukan berarti harus patuh terhadap siswa, tapi guru itu bagaimana cara melayani siswa itu sehingga siswa itu merasa nyaman di kelas dan di sekolah, sehingga dia bersekolah itu rasanya senang, tidak takut lagi dengan guru. Kalau dulu kan takut ya. Nah sekarang gimana pengalamannya tuh harus membuat siswa itu menjadi lebih nyaman dan bersemangat di sekolah. Itu pengalaman ibu. Harus menantang diri lagi. Bagaimana caranya lebih ikhlas terhadap siswa, nggak marah-marah lagi. Nah kalau dulu di sekolah yang lama marah-marah karena laki-laki semua gitu ya. Kalau sekarang ternyata perempuan jadi pinky, jadi hatinya itu lembut gitu ya. Lanjut. Menurut ibu, bagaimana tanggapan ibu mengenai anak generasi Z yang sekarang ini? Oke, mengenai generasi Z itu di zaman kalian ya. Oke, generasi Z itu generasi yang luar biasa karena mereka besar dan mereka itu berkembang di zaman teknologi. Karena serba teknologi. Mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Mereka menggunakan alat transportasinya mungkin secara online. Mereka menggunakan belanja online-nya mungkin dengan media digitalnya semua, sehingga dunia yang begitu besar luas itu mudah mereka dapatkan informasinya. Generasi Z saat ini ya, karena di zaman ibu itu generasinya mungkin siswa untuk mendapatkan informasi harus membaca buku ke perpus, harus mencari informasi di koran gitu ya. Kalau sekarang generasi Z itu informasinya bisa dicari dan ditangkap di handphone yang mereka miliki. Jadi memperoleh informasi itu bisa dengan cepat dari teknologi yang dimiliki oleh generasi Z. Selanjutnya mengenai kurikulum, apakah ibu setuju sekolah memakai kurikulum Merdeka? Setuju, karena kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang berinovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa yang berpusat pada peserta didik. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah membuat siswa itu belajar itu tanpa rasa beban lagi, karena ada minatnya, ada bakatnya, dipilih lah di situ, sehingga siswa tersebut tidak ada lagi merasa
beban untuk bersekolah, gitu ya. Oke. Apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam mendalami profesi guru di zaman milenial ini? Oke, kalau ada yang ingin bercita-cita menjadi guru gitu ya. Iya. Oke. Pertama, menjadi guru itu mungkin kelihatannya mudah tapi tidak mudah karena harus ada rasa ikhlasnya. Dan menghadapi siswa itu juga tidak mudah karena setiap siswa itu datang dari karakter yang berbeda. Bahkan mereka datang pagi itu pun kita tidak tahu reaksinya, apakah mereka sedang bahagia atau masih dalam keadaan marah atau mungkin ada yang dalam keadaan kecewa. Nah, disitulah tanggung jawab guru untuk lebih dekat terhadap siswanya. Ketika dia sudah dekat dengan siswanya, dia bisa baru memulai proses pembelajaran itu. Jadi kita harus mengenal dulu reaksi anak tersebut, karena kan mereka datang dari rumah itu belum tentu bahagia sepenuhnya kan. Ada yang mungkin datang ke sekolah terpaksa gitu, ada yang mungkin, nah itulah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswanya, seperti itu. Baiklah Bu, terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama. Makasih juga atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya saya di sini, saya ingin mewawancarai guru kita, yaitu Mem Diah. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Tentu saja ya Ibu diwawancarai, karena yang mewawancarai anak Ibu sendiri. Sebelumnya, boleh kami tahu nama panjang dari Ibu? Nama Ibu Purwaning Diah. Oke, sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? Terkasihkan Ibu sudah menjadi guru tahun berapa ya? Tahun 1995, 1992, atau kalian belum lahir kali ya? Iya, belum. 1995. Oke, apakah Ibu sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Enggak. Ibu pertama kali punya cita-cita jadi desainer. Ibu punya hobi desainer, tapi Ibu juga suka bahasa Inggris ya. Apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru? Karena Ibu berpikir kalau guru itu profesi yang mulia. Jadinya di samping Ibu profesi yang mulia, tentu dapat pahala di dunia maupun di akhirat. Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi selain guru? Ada. Ibu baru lulus dari STIBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Di situ Ibu kuliah ya dengan jurusan bahasa asing. Ibu punya ijazah sekretaris, jadi Ibu pernah di beberapa perusahaan menjadi sekretaris. Baik, bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Karena background Ibu bukan guru, tapi Ibu sempat juga ya, karena Ibu untuk menjadi guru kan dulu pemerintah menganjurkan untuk mempunyai SIM untuk jadi guru, namanya akta. Iya, di akta tadi kalau punya orang dari STIBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing itu, tapi Ibu untuk mengajar itu harus punya SIM menjadi guru, namanya akta. Itu diambil 2 semester lagi. Kalau STIBA-nya, fakultasnya Ibu kuliahnya di Surabaya, STIBA Surabaya, dan mengambil aktanya di UNRI. Akta itu adalah SIM untuk mengajar, untuk bisa dulu untuk mengajar ya. Jadi di situ aja dipelajari bagaimana mengajar, bagaimana administrasi untuk mengajar sekolah. Nah, disitulah Ibu tahu lebih sulit lagi daripada bekerja di perusahaan. Lebih rumit. Baik, apa pengalaman suka dan duka Ibu yang paling berkesan saat menjadi guru hingga saat ini? Ya, pertama kali Ibu masuk di SMK 1 nih, murid itu pada keluar semuanya. Oh, katanya saya nggak mau diajar guru baru, katanya guru bahasa Inggris baru. Saya mau yang diajar
guru yang lama ya. Pada waktu itu dia Pak Nur Asmi. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai anak generasi Z yang sekarang ini? Sebenarnya mereka lebih pintar lagi ya, lebih pintar dari kami karena semuanya dapat diakses di internet. Cuman saja mereka tidak tahu cara menggunakan medsos itu dengan tepat. Iya, dia padahal mereka banyak mencari atau mendapatkan informasi atau dapat belajar sendiri dengan internet yang semua mata pelajaran, semua ilmu dapat diakses dari internet. Tapi mereka tidak bisa menggunakannya. Jadi yang diakses bukan untuk pembelajaran, tapi hanya untuk kesenangan semata. Jadinya waktu mereka habis untuk kadang-kadang bermain game atau apa ya, untuk menyenangkan dia, tapi ilmunya tidak dapat. Nah, itulah ruginya mereka. Iya. Baik, selanjutnya mengenai kurikulum, apakah Ibu setuju sekolah memakai kurikulum merdeka? Setuju nggak setuju, Ibu hanya harus ikut ya, karena semuanya menggunakan itu kurikulum dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan menteri ya kan, sekolah pun melaksanakannya. Nggak mungkin Ibu tidak setuju ya. Dan Ibu setuju, ada baiknya juga kurikulum merdeka ini karena mempermudah siswa untuk pembelajaran. Mereka bebas memilih bagaimana seharusnya mereka belajar dan guru pun bebas untuk menerangkannya. Tapi cuman dari kebebasan itu kadang-kadang siswa ini tidak tahu yang mana yang harus dikerjakan dan yang mana yang tidak boleh dikerjakan di kurikulum bebas. Tentunya mereka tidak boleh hair lagi, tidak boleh mengulang pelajaran. Jadi mereka harus sudah siap, satu kali ujian mereka harus lulus. Baik, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Kalau memang kalian passionnya pengen jadi guru, bagus-bagus aja ya, karena sekarang profesi guru pun dia bukan profesi yang rendahan ya, jadi profesionalismenya yang diinginkan. Misalnya kalian betul-betul passionnya di situ dan betul-betul menjadi guru yang baik, itu bagus. Kalian misalnya mau jadi di sana, misalnya mengambil profesi guru untuk kedepannya kalian cita-cita jadi guru ya. Cukup segitu aja pertanyaannya. Terima kasih ya, Min. Iya.